Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang limit fungsi, di mana materi limit fungsi yang kita pelajari ini hanya sebatas pada limit fungsi untuk persamaan ya, baik itu persamaan linier maupun persamaan kuadrat. Jadi kita tidak sampai membahas pada persoalan limit fungsi trigonometri dan lain sebagainya. Limit fungsi, limit digunakan untuk menyatakan sesuatu yang nilainya mendekati nilai tertentu. Jadi nanti ada penulisan secara umum, notasi secara umum limit. Nah, biasanya itu adalah ditulis misalnya adalah A mendekati sekian ya. Seperti tak hingga yang pada dasarnya adalah angka yang sangat besar yang nilainya tidak dapat dipastikan. Jadi di sini makanya ditulisnya adalah limit mendekati 2, artinya nilai yang mendekati 2 misalnya. Limit berarti mendekati hampir, sedikit lagi, atau harga batas. Limit fungsi adalah suatu limit di sini kita tuliskan misalnya suatu limit fungsi yaitu fx dikatakan mendekati a ya, atau kita tulis fx mendekati a atau fx ya panah a sebagai suatu limit ya, sehingga bila x mendekati a ya ditulisnya bila x mendekati a berarti x ya kita kasih panah A ya, sehingga dapat dinotasikan ya bentuk limit itu misalnya limit ya di bawahnya X mendekati A ya, X tanda panah A ya, fungsi dari fx sama dengan A. Jadi fx-nya ini adalah fungsinya baik itu fungsi linier maupun fungsi kuadrat ya. Kemudian nilai dari hasil limit ini ya, ini adalah misalnya misalkan dia sama dengan A. Sehingga nota limit fungsi itu dinotasikan ya sebagai limit ya, di mana X dia mendekati A atau X panah A ya, dari fungsi X ya nanti ada persamaan yang diketahui sama dengan A. A itu adalah nilai dari limitnya. Langkah-langkah pengerjaan limit fungsi ya, di mana dia agar bentuk tak tentu dapat dihindari. Misalnya ketika kita substitusikan nilainya adalah 0, langsung 0 atau 0/0 atau tak hingga ya. Berarti kita harus melakukan penyelesaian limit itu melalui beberapa cara. Yang pertama adalah substitusi langsung. Yang kedua adalah faktorisasi, yang ketiga adalah membagi dengan variabel pangkat tertinggi. Baik, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, kita harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana teorema dari limit itu sendiri ya. Bila limit X mendekati A ya, bila limit X mendekati A, fungsi dari X itu hasilnya A. Kemudian limit Gx ya, X mendekati A itu B ya. Jadi di sini ada dua jenis fungsi, ada fungsi fx, ada fungsi gx. Kalau limit dari fungsi fx itu kita misalkan hasilnya A, sedangkan limit dari fungsi gx kita misalkan dia nilainya B ya. Maka yang pertama limit X mendekati A ya, K dikali dengan fx. Fx itu fungsinya. K itu adalah konstanta. Nah, kalau bentuknya seperti ini, maka nilainya akan sama dengan konstantanya kita keluarkan ya dari fungsi. K dikali limit X mendekati A fx ya. Nah, tadi apa yang diketahui di atas? Bahwa limit X mendekati A fx itu kita misalkan nilainya adalah A. Sehingga di sini hasilnya adalah sama dengan K dikali dengan A ya. Nanti kita lihat contoh soalnya. Kemudian yang kedua, limit X mendekati A di mana fungsi dari fx plus minus fungsi dari G
ya. Jadi bisa tambah, bisa kurang. Ini akan sama ya dengan kalau misalnya kita jabarkan satu persatu ya. Jadi di sini dia sama saja dengan limit x mendekati a ya, fungsi f(x) ditambah atau dikurang dengan limit x mendekati a fungsi dari gx ya. Jadi bisa kita cari satu persatu ya atau bisa kita cari sekaligus. Ini hasilnya akan sama sehingga A plus minus dari B ya. Kemudian yang ketiga, jika limit x mendekati A ya fungsi dari f(x) ya, ada fungsi f(x) dikalikan dengan fungsi gx, kalau kita jabarkan itu nilainya akan sama dengan limit x mendekati A ya f(x) dikali limit x mendekati A gx ya. Atau ya kita lihat hasilnya A dikali dengan B ya. Nanti masing-masing dari hasil limit fungsi f(x) itu hasilnya A, kemudian hasil dari limit fungsi gx itu hasilnya B, sehingga nanti hasil akhirnya adalah A dikalikan dengan B karena di soal adalah fungsi x dikalikan dengan fungsi g. Kemudian yang keempat, ketika ada limit x mendekati A ya buka kurung ya, fungsi dari f(x) dibagi dengan fungsi dari gx ya, ini akan sama nilainya sama ketika kita jabarkan ya, sehingga limit x mendekati a f(x) itu hasilnya a, kemudian dibagi dengan limit x mendekati a fungsi dari gx itu sama dengan b, sehingga hasilnya nanti a dibagi dengan b. Yang kelima adalah limit x mendekati a ya buka kurung f(x) pangkat n ya. Jadi di sini pangkat n. Jadi yang dipangkatkan fungsinya. Nah, ini akan sama ketika kita rubah yang kita pangkatkan keseluruhannya, limitnya, sehingga limit x mendekati a fungsi dari f(x) pangkat n ya. Jadi kalau yang sebelumnya itu adalah yang dipangkatkan hanya fungsi f(x)-nya. Nah, ini akan sama nilainya ketika kita tuliskan bentuk lainnya adalah semuanya kita pangkatkan. Sehingga hasilnya tadi apa? Limit x mendekati a f(x), fungsi dari f(x) itu kita misalkan nilai a, kemudian nanti nilai a-nya kita pangkatkan dengan n ya. Nah, kemudian yang keenam, limit x mendekati a ya akar dari f(x) ya, dalam hal ini adalah n ya. Kemudian ini akan sama dengan ketika kita menuliskan akarnya mulai dari limit ya. Jadi akar dari limit x mendekati a f(x) ya pangkat n itu akan sama dengan akar a pangkat n ya. Kemudian cara yang pertama tadi penyelesaian dari permasalahan limit yaitu melalui substitusi langsung ya. Metode substitusi hanya mengganti peubah yang mendekati nilai tertentu dengan fungsi aljabarnya. Jadi kan nanti seperti bentuk umumnya misalnya limit dari x mendekati a ya, kemudian fungsi f(x) ya. Nah, nanti kita ganti nih nilai dari fungsinya dengan apa yang diketahui. Contohnya, limit ya x mendekati 1. Jadi di sini kita berbicara bukan lagi dalam bentuk notasi ya, tapi kita sudah berbicara dalam bentuk kita misalkan nilainya ya. Limit x mendekati 1 ya, fungsi dari 3x min 1 ya. Nah, 3x min 1 inilah yang kita sebut tadi sebagai fungsi f(x) ya. Itu adalah kita misalkan fungsi f(x)-nya adalah 3x min 1. Kemudian dinotasikan tadi bahwa x mendekati a. A itu adalah berupa nilai. Nah, nilainya kita misalkan 1. Nah, ketika ada soal limit x mendekati 1 ya, dari fungsi 3x min 1, maka di sini karena caranya substitusi langsung, kita langsung ganti nilai x-nya atau nilai variabelnya dengan nilai yang diketahui di soal. Di soal apa? X mendekati 1 ya. Jadi 3 dikali 1 dikurang 1 ya, hasilnya adalah 2. Kemudian contoh lain adalah
nilai dari limit X mendekati 2 ya, fungsinya adalah 3X adalah berapa ya. Kita lihat penyelesaiannya, ada pembahasan 1, ada pembahasan 2. Jadi ada yang ini pembahasan 1, pembahasan 2 ini biasanya didasarkan pada sifat teorema tadi ya. Bisa dilihat sifat teoremanya. Ketika limit X ya mendekati 2, 3X ya, bisa langsung kita substitusikan nilai X-nya dengan 2 ya. Jadi 3 dikalikan dengan 2 karena di sini X mendekati 2. 3 kali 2 ada 6. Atau ya kita rubah dulu ya berdasarkan teorema yang pertama tadi. Limit X mendekati 2, 3X karena 3 di sini adalah dia sebagai konstanta dan X-nya di sini sebagai fungsi f(x). Jadi 3 dikali limit X mendekati 2 ya. Jadi 3 dikali hasil dari limit X mendekati 2 fungsi dari X ya, tinggal ganti aja X-nya sama dengan 2 ya. Jadi 3 dikali 2 sama dengan 6 ya. Jadi hasilnya sama, apakah kalian mau langsung substitusikan ya ke 3X, berarti 3 dikali 2 6, atau kalian rubah dulu konstantanya atau 3-nya itu dipisah dulu, baru dicari nilai dari fungsinya yaitu X ya. Kemudian yang kedua, nilai dari limit X mendekati 2, 2X plus 4, sama seperti tadi. Nah, kalau permasalahan seperti ini bisa langsung kita substitusikan. Jadi di sini karena di sini X mendekati 2, maka nilai X-nya kita ganti dengan 2. Jadi 2 dikali 2 ditambah 4. Jadi 4 ditambah dengan 4 sama dengan 8. Kemudian yang ketiga adalah nilai dari limit X mendekati 3 ya, fungsi dari 6X min 2X. Nah, ini caranya sama. Mau kita substitusi langsung dia bisa, atau kita didasarkan pada teorema limit ya. Teorema limit yang ketiga ya, yang plus minus itu. Jadi kita pisahkan masing-masing juga hasilnya sama. Nah, yang pertama itu limit X mendekati 3, 6X min 2X. Nah, bisa jadi adalah kita langsung sederhanakan fungsinya. Karena di sini adalah 6X dikurang 2X, itu bisa kita sederhanakan menjadi 4X. Sehingga limit X mendekati 3, 4X sama dengan 4 dikali dengan 3 sama dengan 12. Atau kita jabarkan berdasarkan teorema limit, yaitu limit X mendekati 3, 6X min 2X ya, kita pisah masing-masing. Jadi limit X mendekati 3, 6X, karena ini dikurang limit X mendekati 3, 2X. Jadi dicari dulu masing-masing nilainya, baru nanti kita kurangkan. Ya, limit X mendekati 3, 6X berarti 6 dikali dengan 3. Dikurang limit X mendekati 3, 2X berarti 2 dikali dengan 3 ya, sehingga 18 dikurang 6 sama dengan 12 ya. Jadi hasilnya sama ya, tergantung kalian lebih mudah menggunakan pembahasan yang pertama atau pembahasan yang kedua. Kalau yang kedua itu kita didasarkan pada sifat teorema. Jadi kita jabarkan terlebih dahulu, hasil sudah diketahui hasilnya masing-masing, baru kita tambahkan atau kita kurangkan. Kemudian yang kedua, metode pemfaktoran ya. Metode pemfaktoran dipakai jika metode substitusi yang menghasilkan nilai limit tidak terdefinisikan. Artinya metode pemfaktoran itu akan digunakan ketika metode substitusi hasilnya adalah sudah tidak terdefinisikan ya. Artinya hasilnya langsung 0 ya. Misalnya, limit X mendekati 2 ya, fungsi dari X kuadrat min 4 dibagi dengan X kuadrat plus X min 6. Kalau misalnya kita pakai cara substitusi langsung, kita ganti nilai X-nya dengan 2 ya. Berarti hasilnya 2 kuadrat ya dikurang 4 ya dibagi dengan 2 kuadrat ditambah 2 dikurang 6.
2 kuadrat yang atas itu 4, 4 dikurang 4, 0. Kemudian yang bawah ya 2 kali 2 4 ditambah 2 6, 6 kurang 0 0. 6 kurang 6 hasilnya 0. Nah, hasilnya adalah 0/0. Artinya dia tidak terdefinisikan sehingga cara substitusi langsung itu tidak bisa dilakukan. Kita harus menggunakan metode cara yang kedua yaitu metode pemfaktoran ya. Metode pemfaktoran ya, ini contohnya tadi x kuadrat min 4 dibagi dengan x kuadrat plus x min 6. Jadi nanti kita coba kalau misalnya dia mendekati nilai yang bisa disubstitusikan, misalnya mendekati 2, 1, mendekati 0, mendekati 10 dan lain sebagainya. Ketika kita substitusikan nilainya adalah tidak terdefinisikan, maka kita menggunakan cara lain ya. Pembahasannya kita faktorkan ya. Cara pemfaktorannya sama seperti cara pemfaktoran yang di materi sebelumnya ya. Jadi x kuadrat min 4 itu akan sama dengan x min 2 dikali dengan x plus 2, sedangkan x kuadrat plus x min 6 ini akan sama dengan atau kalau kita faktorkan hasilnya adalah x min 2 x plus 3. Maka dari sini kita lihat ada enggak persamaan yang atau fungsi yang sama. Ternyata sama-sama memiliki x min 2, maka x min 2-nya bisa kita hilangkan. Ya, kita coret sehingga sisanya limit x mendekati 2 ya x plus 2 dibagi dengan x plus 3. Baru kalau dari sini baru kita ganti nilai x-nya dengan nilai 2 ya. 2 ditambah 2 dibagi 2 ditambah 3 jadi 4/5 ya. Kemudian limit x mendekati 0 ya. X pangkat 4 dikurang 3x pangkat 2 ditambah 4x dibagi 2x pangkat 3 min x kuadrat min 2x. Nah, coba kita pakai cara substitusi langsung. Kalau kita substitusikan, maka hasilnya 0/0 ya. Jadi di sini ya, contohnya ini. Kalau kita substitusikan 0 pangkat 4 dikurang 3 kali 0 ditambah 4 kali 0 dibagi 2 kali 0 pangkat 3 dikurang 0 pangkat 2 dikurang 2 kali 0 maka hasilnya 0/0 ya. Sehingga ini bukan merupakan solusi ya, maka dia harus diselesaikan dengan cara faktorisasi ya. Nah, ketika dia fungsi kuadratnya semuanya mengandung variabel x ya, maka bisa kita selesaikan dengan cara yang seperti ini. Kita keluarkan salah satu x-nya. Ya, kalau dari soal ya x pangkat 4 min 3x kuadrat ditambah 4x dibagi dengan 2x pangkat 3 min x kuadrat dikurang 2x. Artinya adalah semuanya dia mengandung variabel x. Maka bisa kita hilangkan satu x-nya. Jadi kita tulis x buka kurung berarti dia harus berkurang. X pangkat 4 ya dikurangi x jadi x pangkat 3. Jadi di sini 3x kuadrat ya dikurangi 1x-nya jadi 3x ditambah dengan 4x dikurangi 1x-nya jadi 4 ya. Kemudian sama yang bawahnya ya penyebutnya juga x 2x pangkat 2 min x min 2 ya. Sehingga x-nya karena dia sama-sama di atas dan di bawah ada x-nya bisa kita hilangkan ya, sehingga hasilnya limit x mendekati 0 x pangkat 3 min 3x plus 4 dibagi 2x kuadrat min x min 2 ya. Kemudian kita substitusikan nilainya. Nilainya di sini ternyata x-nya mendekati 0 ya. Jadi 0 pangkat 3 dikurang 3 pangkat 0 ditambah 4 dibagi 2 kali 0 pangkat 2 dikurang 0 dikurang 2 ya. Sehingga hasilnya 4 dibagi min 2 hasilnya adalah min 2 ya. Ini caranya. Kemudian yang ketiga, membagi dengan pangkat tertinggi ya. Biasanya kalau menggunakan cara yang ketiga itu biasanya untuk limit yang mendekati tak hingga ya. Jadi membagi dengan pangkat tertinggi ya itu biasanya ketika yang diketahui adalah x mendekati tak hingga ya. Jadi kalau x masih mendekati
bilangan ya, baik itu bilangan negatif maupun bilangan positif, itu biasanya kita menggunakan cara substitusi atau pemfaktoran. Tetapi ketika dia sudah X mendekati tak hingga, itu biasanya kita langsung menggunakan cara yang ketiga, yaitu membagi dengan pangkat tertinggi ya. Limit X mendekati tak hingga ya, 4x kuadrat ditambah 3x min 6 dibagi 2x kuadrat min 8x min 1. Karena di sini merupakan limit tak hingga, maka kita menggunakan cara dengan membagi pangkat tertinggi. Pangkat tertingginya berapa? X kuadrat. Ya, di sini hanya ada x kuadrat dengan x, sehingga pangkat tertingginya adalah x kuadrat. Sehingga masing-masing semuanya kita bagi dengan x kuadrat. 4x kuadrat dibagi x kuadrat ditambah 3x dibagi x kuadrat dikurang 6 dibagi dengan x kuadrat dibagi dengan 2x kuadrat dibagi dengan 2x kuadrat dikurang 8x dibagi x kuadrat ditambah 1 dibagi dengan x kuadrat. Jadi semua komponen yang ada di soal kita bagi dengan pangkat tertinggi ya. 4x kuadrat dibagi x kuadrat hasilnya 4 ditambah 3x dibagi x kuadrat hasilnya 3 per x dikurang 6 dibagi x kuadrat hasilnya tetap ya 6x kuadrat dibagi dengan 2x kuadrat dibagi x kuadrat hasilnya 2, kemudian dikurang 8x dibagi x kuadrat ya, karena sama-sama mengandung x, bawahnya x ada bawahnya x-nya 2, atasnya x-nya cuma 1, sehingga bagian bawahnya masih tersisa x, sehingga 8 per x ditambah 1 dibagi x kuadrat. Nah, kalau sudah sampai di sini hasil dari pembagian pangkat tertinggi, baru bisa kita substitusikan tuh nilai tak hingganya. 4 ditambah 3 dibagi tak hingga dikurang 6 dibagi tak hingga kuadrat dibagi dengan 2 dikurang 8 dibagi tak hingga ditambah 1 dibagi tak hingga kuadrat, sehingga hasilnya 4 ditambah 0 dikurang 1 dikurang 0 dibagi dengan 2 dikurang 0 ditambah 0, sehingga diperoleh 4 dibagi 2 sama dengan 2 ya. Nah, ini adalah bentuk fungsi dari tak hingga per tak hingga ya. Jadi sebenarnya ketika ada persoalan limit fungsi yang mendekati tak hingga, sebenarnya kita ada rumus cepatnya ya. Jadi di sini adalah ini hanya khusus untuk limit yang mendekati tak hingga. Ingat ya, limit yang mendekati tak hingga. Jadi limit yang mendekati tak hingga itu diselesaikan melalui cara dengan membagi pangkat tertinggi atau ada cara cepatnya. Nah, misalnya diketahui limit x mendekati tak hingga, ada contoh fungsinya. Ax pangkat n ditambah bx n min 1 ditambah sampai dengan c ya, dibagi dengan p x pangkat m ya, q pangkat q x m min 1 sampai dengan r ya, ditambah r, itu hasilnya adalah r besar. Nah, kita lihat nilai r-nya atau hasil limitnya itu akan sama dengan 0 ketika kita lihat, yang berarti kalau limit mendekati tak hingga ini yang kita lihat adalah pangkatnya, pangkat bilangan awalnya ya. Di sini ada pangkat n, ada pangkat m. Jadi kita lihat yang paling awal ya, fungsi kuadratnya ya, biasanya bentuknya fungsi kuadrat. Nah, kita lihat pangkat atas dan pangkat bawahnya. Kalau bagian atas itu kita misalkan pangkatnya n, kalau bagian bawah itu kita misalkan pangkatnya m ya. Nah, nilai r-nya ya, hasil dari limit mendekati tak hingga itu kita misalkan r, ketika nilai r-nya sama dengan 0 itu jika pangkat dari n itu kurang dari m ya. Misalnya ax pangkat 2 ya, bawahnya ya px pangkat 3, berarti n-nya 2 m-nya 3, sehingga n kurang dari m, maka hasil limitnya langsung aja ditulis sama dengan 0 ya. Kemudian yang kedua, ketika ya nilai a
nilai R-nya itu ketika hasil limitnya atau R itu akan sama dengan A dibagi dengan P, ya, nilai konstantanya, ya, dilihat A dan P di atasnya, ya. X pangkat N itu punya konstanta A, X pangkat M itu punya konstanta P, ya. Nah, ini akan kita bagikan A dibagi P jika N itu sama dengan M. Jadi pangkatnya sama, ya. Misalnya A X pangkat 2 dibagi P X pangkat 2. Jadi N-nya sama dengan 2, M-nya sama dengan 2. Jadi ketika N-nya sama dengan M, maka hasil dari limitnya itu kita bagikan nilai konstantanya. A dibagi dengan P, ya. Kemudian nilai R-nya akan menjadi tak hingga jika pangkat N-nya lebih besar daripada pangkat M-nya, ya. Kita contohkan, ini contoh seperti tadi, ya. Dia bentuknya adalah limit tak hingga, X mendekati tak hingga. Kemudian soalnya juga bentuknya adalah dalam persamaan kuadrat, ya. Lihat 4x kuadrat plus 3x min 6 dibagi 2x kuadrat min 8x min 1. Kita lihat, ya, bentuk awalnya di sini adalah AX pangkat N dibagi PX pangkat M, ya. Jadi yang kita lihat itu hanya ininya saja, ya. Yang ini, ya, yang di awalnya saja. Nah, kemudian kita identifikasi, ya. Pada di rumus ini, ya, pangkatnya kita simbolkan N dan M. Kemudian konstantanya kita simbolkan dengan A dan P, ya. Maka nilai A-nya itu adalah 4, ya. Nilai P-nya adalah 2. Ya, bagaimana dengan pangkatnya? Oh, ternyata pangkat N-nya itu yang atas itu 2, ya, ini, ya, yang bawah juga 2. Ya, sehingga penyelesaiannya ini dengan cara dibagi dengan pangkat tertinggi, atau cara kedua itu adalah ini, ya, yang tadi menggunakan rumus cepat tadi, ya. Perhatikan bahwa pangkat di atas sama dengan pangkat yang di bawah, sehingga P sama dengan Q, ya. Pangkat di atas mana? X kuadrat. Pangkat di bawah X kuadrat. Sama-sama memiliki pangkat 2, ya. Sehingga nilai L atau R, ya, tadi kalau tadi dimasukkan R, itu adalah konstantanya yang dibagi, ya. Kita lihat, ya, sebelumnya, ya. Nah, ini, ya, yang kedua. Kita pakai rumus yang kedua. Ya, ketika pangkatnya N sama dengan M, maka nilai dari limitnya adalah A dibagikan dengan P. Kita lihat nilai A-nya berapa, ya. Ternyata nilai A-nya itu adalah 4, ya. Nilai P-nya adalah 2, yaitu sama dengan 2. Sehingga sini sama dengan 2, sama, ya. Kemudian contoh lain adalah nilai dari limit X mendekati tak hingga 8x min 2 kuadrat dibagi 4x plus 1 kuadrat. Kita jabarkan dulu kuadratnya, ya. Sehingga kalau kita jabarkan, ya, 8x kita kuadratkan menjadi 64x kuadrat. Kemudian 2 dikali 8x, 16x dikali min 2 menjadi min 32x. Ditambah dengan min 2 kuadrat, itu hasilnya 4, ya. Kemudian yang bawah 4x min 1 kuadrat, kalau kita jabarkan 4x kuadrat berapa? 16x kuadrat. Kemudian yang nilai tengahnya 2, pangkatnya 2 dikali 4x, 8x dikali min 1. Jadi min 8, ya. Ini adalah min 8, ya, salah ini. Min 8x ditambah dengan min 1 kuadrat adalah plus 1. Kita lihat di sini. Ternyata pangkatnya adalah sama. N-nya adalah N-nya adalah 2, ya, atasnya. M-nya juga 2. Sehingga kita bagikan saja konstantanya, ya. Jadi 64 dibagi dengan 16 sama dengan 4. Atau kalian mau pakai cara yang dibagi dengan pangkat tertinggi, ya. Kita lihat pangkat tertingginya adalah X kuadrat. Berarti semua bilangan dibagi dengan X kuadrat. 64 X kuadrat dibagi X kuadrat dikurang 32X dibagi X kuadrat ditambah 4 dibagi X kuadrat dibagi dengan 16X kuadrat dibagi X kuadrat ditambah 8X,
ya dibagi X kuadrat ditambah 1 dibagi X kuadrat. Kalau misalnya mau pakai cara yang pertama ya. Nah, kemudian bentuk yang kedua, ya rumus yang kedua, ketika dia limit X mendekati tak hingga tapi fungsi kuadratnya adalah fungsinya dalam bentuk akar. Jadi di sini lihat fungsinya adalah dia bentuknya bukan fungsi persamaan kuadrat, tapi fungsi biasa. Karena apa? Karena dia tidak ada pangkatnya. Ya, misalnya limit X mendekati tak hingga ya buka kurung akar dari AX plus B dikurang dari akar dari PX plus Q. Kalau kita misalkan hasil limitnya itu R ya. Nah, hasilnya akan menjadi tak hingga ketika nilai A lebih dari P ya. Kemudian R-nya hasilnya akan sama dengan 0 jika nilai A-nya sama dengan P. Dan yang ketiga R-nya akan sama dengan tak hingga ya, min tak hingga jika A-nya kurang dari P ya. Jadi kita sesuaikan dengan apa yang diketahui di soal. Kemudian yang kedua, ketika dia bentuknya sama-sama dalam bentuk akar, tapi persamaan dalam akar itu merupakan persamaan kuadrat. Ingat ya, tadi bentuknya hanya AX saja, AX plus B. Tapi kalau di sini AX kuadrat plus BX plus C dikurang akar dari PX kuadrat plus QX plus R. Ya, jadi di sini kalau misalnya bentuknya bukan fungsi kuadrat itu pakai rumus yang tadi. Kalau bentuknya adalah fungsi kuadrat dia pakai rumus yang ini ya. Nah, yang pertama R-nya akan sama dengan tak hingga ketika A dia lebih dari P ya. Kemudian R-nya akan sama dengan B min Q dibagi 2 akar A jika A sama dengan P ya. Dilihat A-nya mana. A-nya itu nilai konstanta dari X kuadrat ya. P-nya juga nilai konstanta dari X kuadrat ya. Yang kita lihat hanya nilai yang pertama ya, persamaan pertamanya ya. Kemudian R menjadi bernilai min tak hingga jika A-nya kurang dari P. Ya, kita lihat contohnya di sini. Limit X mendekati tak hingga akar dari 4X kuadrat min 2X plus 6 dikurang akar dari 4X kuadrat plus 2X min 1. Kita pakai cara yang mana? Cara yang dia fungsi biasa atau fungsi kuadrat ya. Nah, kalau soalnya seperti ini berarti kita menggunakan cara fungsi kuadrat. Kenapa? Karena ya di soal ya bentuk fungsinya adalah fungsi kuadrat, yaitu 4x kuadrat ya min 2x plus 6 dan 4x kuadrat plus 2x min 1 ya. Kemudian ketika dia bentuknya seperti ini, maka yang harus kita lihat adalah nilai dari A dan P-nya ya. A dan P itu adalah konstantanya. Ternyata di sini nilai A-nya 4, nilai P-nya juga 4 ya. Sehingga ketika A sama dengan P ya, rumus R-nya adalah B min Q dibagi 2 akar A ya. Kita lihat ya, B min Q ya. B-nya di sini adalah min 2 ya. Kemudian Q-nya min 2 dibagi 2 akar A. A-nya adalah 4 ya. Sehingga diperoleh min 2 min 2 min 4 dibagi 2 kali 2 ya, jadi 4 ya. Jadi min 4 dibagi 4 hasilnya adalah min 1 ya. Jadi kalau kalian mau pakai cara cepat kalian harus hafal rumusnya. Tapi kalau kalian tidak mau pakai cara cepat di limit fungsi tak hingga ini, maka caranya adalah kalian harus membagi dengan pangkat tertinggi ya. Demikian penjelasan dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.